Um, mereka memberi saya tiket pesawat jet, kemudian saya tinggal di Hotel Bintang 4 di Swiss Bell, lantai 17 di ujung pandang. Seumur saya hidup di Indonesia belum pernah saya diundang, dikasih tinggal di Hotel Bintang 4. Saya sudah diundang di mana-mana, kebanyakan kita berkontribusi. Jadi itu kita melakukan pelayanan itu tanpa kondisi, karena motivasi kita itu untuk mencari ilmu yang berasal, yang murni dari Yang Maha Kuasa. Jadi itu namanya hikmat yang turun dari atas murni gitu. Makanya kenapa kita di ilmu murni, ilmu-ilmu yang berdiri di atas hukum-hukum yang kekal, kemudian bisa diaplikasikan ke segala bidang kehidupan. Jadi kalau Anda bicara fisika, Anda bukan bicara benda-benda mati. Seluruh benda mati maupun benda hidup, semuanya itu memiliki sifat-sifat fisikanya. Fisika itu ada yang bersifat optik, yang punya kecepatan cahaya 300 juta kali lebih, 1 juta kali lebih cepat daripada kecepatan bunyi. Contoh seperti bunyi guntur, boom, gitu. Tapi kilatnya sudah sampai 1 juta kali sebelum bunyi itu datang. Gitu. Kemudian temperatur juga dia merambat lebih slow daripada bunyi. Jadi bunyi sudah datang, baru panas itu mulai merambat. Jadi kurang lebih temperatur itu merambat 300 kali lebih lambat atau 100 kali lebih lambat daripada kecepatan bunyi. Jadi kenapa kita harus mobile? Gitu? Karena sesuatu yang ada kehidupan itu harus mobile. Harus bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, harus bisa berinteraksi. Hasil daripada interaksi daripada suatu objek yang berbeda, dari suatu manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berbeda, itu menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan yang tidak sebelumnya diketahui oleh katakanlah objek A dan objek B, ketika mereka berinteraksi, disitulah yang objek A mendapat pengetahuan dari B, yang B mendapat pengetahuan dari A. Jadi itu kenapa inti daripada fisika itu adalah ukuran dan interaksi. Ukuran atom yang cuma 2 atom, 3 atom jadi H2O, air gitu. Kemudian yang lebih besar lagi dan seterusnya sampai menjadi sebuah benda atau bentuk struktur bulk, dan kemudian lebih besar lagi sampai jadi bintang, jadi galaksi, jadi alam semesta. Nah itu inti daripada fisika di situ. Ukuran yang berbeda menghasilkan sifat-sifat fisika yang berbeda. Kemudian interaksi-interaksi yang terjadi di situ juga akan berbeda-beda. Gitu. Jadi itu namanya filsafat sains daripada fisika. Kalau Anda bicara sains itu seperti ini, filsafat sains itu dia sudah jauh lebih besar. Dia melihat sains yang di dalam gitu. Jadi kalau Anda belajar lebih hari lebih banyak pengetahuannya Anda peroleh, maka Anda akan sampai pada filsafat sains daripada ilmu itu sendiri. Kemudian yang terjadi di bumi, kita belajar dari yang besar. Yang besar ke yang kecil. Karena teknologi manusia yang kita miliki itu mulai dari teknologi yang besar. Dari mulai zaman batu, kemudian mulai zaman besi, kemudian mulai alat-alat yang sudah sedikit smart atau pandai, kemudian sampai ukuran microchip, kemudian sekarang masuk ke nanochip. Kebetulan saya sendiri seorang doktor fisika nanosains dan nanoteknologi. Jadi kita bicara soal 1000 kali lebih kecil daripada tebal rambut kita. Rambut manusia ini tebalnya itu saya pernah ukur di Jepang di Tohoku University, itu saya eksperimen di lab. Saya lihat di bawah mikroskop yang canggih itu sekitar 100 mikron. Nah, nanochip itu dia kira-kira itu 1000 kali lebih kecil daripada tebal rambut kita. Jadi kalau rambut kita ini bisa diisi nanochip, apapun bisa diisi nanochip. Nah, itu teknologi yang paling mungkin yang bisa diterapkan ke segala bidang di abad 21 ini. Kalau lebih kecil lagi atomic chip, jadi ukuran atom, hanya beberapa atom jadi satu chip itu. Tapi itu masih dalam skala laboratorium, masih belum bisa skala industri dalam skala besar. Itu butuh proses teknologi manusia lebih canggih untuk fabrikasi dalam skala massal. Nah, jadi teman-teman kita sekalian ini, kenapa kita mengerjakan? Karena saya sadar, kami di Maluku, kami ini merupakan provinsi yang paling unik di seluruh bumi. Karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang very beautiful, like heavenly province, seperti provinsi surga.
Kenapa saya bilang provinsi surga? Provinsi yang terdiri pulau-pulau kecil yang sangat indah, lautnya indah, sungai, gunung, segala macam, bukit. Saya pernah ke NASA Jerman. NASA Jerman bulan Oktober tahun 2017. Itu NASA Jerman itu lokasinya di sebelah Humboldt University. Humboldt University itu dia itu universitas terbaik nomor 1 di seluruh Jerman. Lokasinya di Berlin, di kota Berlin. Dan ketika kita ke NASA Jerman, kami ketemu seorang engineer yang senior, sudah kerja 35 tahun di situ. Beliau asal Bulgaria. Dia cerita sama saya, kamu tahu, saya ini sudah keliling dunia, sudah ke mana-mana. Tapi saya belum pernah lihat daerah begitu indah di tempat Anda. Saya bilang, what? Ya, saya ketemu surga. Katanya, I found heaven in your area. Saya menemukan surga di tempat Anda. Saya tanya dia, kamu Bapak percaya Allah nggak? Dia bilang, saya ini ateis kebetulan. Tapi saya mendapat daerah, saya pernah ke Saparua, saya pernah ke Nusa Laut. Saya bilang, wah itu laut begitu indah, bukit, saya seperti di surga, saya berjalan seperti di surga, katanya gitu. Jadi sebenarnya kita yang tinggal di Ambon sendiri, kita tidak merasakan bahwa kita sebenarnya beautiful. Kita punya alam itu seperti beautiful, penuh keindahan yang tidak ada di tempat-tempat lain di seluruh bumi. Orang dari luar, dari tempat lain yang sudah keliling, dia ke sini, dia begitu kagum gitu. Dan saya mendengar langsung itu pada saat kesaksian daripada ilmuwan NASA Jerman yang sudah kerja 35 tahun itu, beliau membuat device sebesar ini, mungkin sebesar ini, kemudian dipasang di satelit, diterbangkan sampai di Mars, kemudian keliling Mars selama setahun, itu difoto. Dia punya device kecil ini untuk foto seluruh planet Mars selama setahun. Dari situ mereka gambar struktur permukaan planet Mars itu, dan mereka bikin prototipe di NASA Jerman itu persis seperti permukaan bumi. Seperti ada tanah-tanah liatnya banyak gitu. Ada lekukan-lekukan gitu. Jadi kenapa mereka pergi penelitian sampai di Mars? Karena bisa ada kehidupan di Mars. Karena permukaan planet Mars itu mirip seperti bumi. Ada peluang untuk tinggal di sana gitu. Jadi orang seperti ini, mereka mungkin tidak mengenal Allah, tetapi mereka sangat kagum dengan kita punya daerah di Maluku. Jadi saya juga sudah pernah 6 tahun belajar di NUS, jadi ilmuwan di NUS, kemudian setelah saya pergi 4,5 tahun di Jepang, di universitas nomor 3 terbaik Jepang, Tohoku University. Kemudian saya sudah banyak pergi presentasi di Jerman, di Amerika, di California, di Las Vegas, di New York. Pernah sampai di Harvard sama MIT, di utara New York, sekitar 4 jam ke utara. Memang yang dikatakan ilmuwan engineer senior di NASA Jerman itu benar. Kita punya daerah di Ambon ini beautiful gitu. Jadi itu dia bilang I found heaven gitu. Saya seperti mendapat surga gitu. Jadi teman-teman ini jangan berkecil hati. Nanti suatu saat saya yakin kalau Anda tekun belajar. Saya juga dari keluarga yang tidak punya. Hanya bermodal rajin belajar, dari situ ada kehadiran Allah. Allah menyediakan beasiswa, saya pergi S1 di UGM, beasiswa Kanada, S2 di ITB, beasiswa Bank Dunia, S3 di Singapura, beasiswa Singapura. Asisten profesor di Tohoku juga dari Jepang undang saya ke sana. Jadi bukan saya pergi mencari, tetapi Allah memberi. Kita bekerja keras dengan tekun, kita juga mendapat upah yang sama. Apa yang kita tabur dengan jerih payah, itu juga akan nanti kita tuai. Nah ini kesempatan saya sering dengan teman-teman, supaya teman-teman harus tekun belajar. Orang yang rajin belajar, ketika kesempatan datang, dia siap terbang. Berbeda orang yang malas. Cuek, malas, cuma game tiap hari, nonton TV. Nah, ketika kesempatan beasiswa, dia nggak siap. Nggak bisa matematik, nggak bisa fisika, nggak bisa biologi, nggak bisa kimia, nggak bisa IPA, nggak bisa IPA terapan, nggak bisa apapun. Karena nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah menulis. Nah, Anda lihat ini, di saya punya lab ini, ada banyak tulisan-tulisan. Seluruh ide yang saya dapat, saya tulis semua. Nah ini cara kerja kita orang ilmuwan. Kita bukan bicara omong kosong, tapi apapun yang kita punya, semua ditulis. Ini kalau ada yang mau lihat catatan-catatan saya, contoh. Ini dulu waktu saya S1 di UGM, ini matematika dasar semua saya kerjain. Ini tulisan tangan saya semua asli. Oke, ini semua ditulis. Sampai sekarang saya sudah mau jadi profesor pun, semua saya simpan dengan rapi. Karena saya tahu betapa sulitnya itu belajar. Kita bukan baca tok, kita tulis semua, dikerjakan satu-satu soal-soal gitu. Jadi ini semua nggak ada yang...
Jadi kenapa alasannya kita mau mengadakan pengabdian masyarakat ke sekolah-sekolah, terutama adik-adik yang SMA itu, supaya memberi sebagai inspirator. Beda antara inspirator sama motivator. Kalau inspirator itu dia bekerja menjadi contoh, inspire people by giving example, memberikan inspirasi kepada orang-orang dengan cara memberi contoh. Berbeda dengan motivator. Kalau motivator dia bicara kata-kata yang indah-indah, kadang ambil di kitab suci, kadang ambil di ilmuwan-ilmuwan terkenal, pemenang Nobel, tapi dia sendiri nggak pernah melakukan itu. Yaitu kenapa misi kita itu sebagai inspirator. Dari inspirator itu memberi inspire kepada orang-orang, memberi contoh hidup kita itu, baru kita nanti suatu saat akan jadi penemu, inventor. Nah, kalau kita sudah banyak penemuan, kita akan jadi mendunia. Kemudian setelah itu baru kita bisa jadi innovator. Innovator itu kita akan membuat produk-produk industri skala besar. Nah, itu yang paling sulit. Itu skala terakhir, itu yang kenapa membuat ilmuwan-ilmuwan dunia itu jadi kaya raya. Itu mereka sudah sampai di tahap innovator setelah sebagai inventor. Oke. Sekarang bagaimana menuju ke sana? Oke. Mungkin ada bingung, ini Pak Eli ini bicara ini dari tadi unjuk tasi, tapi isinya apa? Oke, nanti akan saya tunjukkan. Sebelum kita sampai ke tujuan kita mesti punya sebuah proses. Kalau proses kita itu benar, maka Anda punya cara pikir itu akurat. Tapi kalau hanya menunggu hasil, Anda tidak melalui proses, maka Anda tidak punya pengetahuannya lengkap. Nah, saya belajar di Jepang 4,5 tahun, kerja dengan ilmuwan-ilmuwan Jepang, ilmuwan-ilmuwan dunia yang lain. Kita kerja proyek 5 besar, dana penelitian terbesar di Jepang, 5 besar. 4 triliun yen selama 4,5 tahun atau 400 triliun. Saya salah satu ilmuwan Indonesia yang kerja di situ. Itu kerja super hybrid material. Jadi material super hybrid itu antara material organik yang paling top seperti polimer dan lain-lain. Kemudian material nanopartikel itu inorganik yang the best seperti titanium dioxide nanopartikel, zirconium dioxide nanopartikel, silicon dioxide nanopartikel dan lain-lain. Nah, ini untuk membuat device ultra fast communication system. Kita berkomunikasi dengan kecepatan tinggi, 10 pangkat minus 12 second, 10 pangkat minus 15 second. Oke, responnya very fast gitu. Nah, kita butuh alat-alat ultra fast switching seperti ini dan lain-lain. Nah, jadi ini intinya itu ada di Anda sekarang. Mulai belajar di SMA. Saya bukan tiba-tiba jadi ilmuwan. SMA saya hidupnya cuma tekun belajar. Tiap hari pulang sekolah, belajar matematik, fisika, kimia, dan lain-lain. Saya senang belajar IPA. Karena benar-benar real, seperti di alam semesta itu, kita hidup ini mengalami hukum-hukum yang kekal. Makanya manusia itu punya potensi untuk hidup yang kekal. Karena hukum-hukum yang kekal itu berhubungan dengan kita punya hidup yang kekal. Oke? Berhubungan dengan Allah sang pencipta yang kekal. Nah, jadi pada kesempatan siang ini, di sini ada teman kita yang Dr. Henry Watimanela. Dalam waktu yang sama, bagi yang suka matematik itu dia sedang mengadakan pengenalan tentang notasi sigma itu dan aplikasinya banyak di matematik statistik. Lalu Pak Dr. Pete Viupasa, beliau doktor genetika, jadi dia menjelaskan tentang pengenalan sel dan material genetik. Oke. Nah, ini kita bertiga ini, kita dulu S1-nya alumni di UGM. Pak Hen ini S1 UGM, Pak Pete juga S1 UGM, saya juga S1 UGM. Jadi kami ini merupakan orang-orang yang pertama dosen murni MIPA yang S1-nya murni itu kita yang awal itu di sini mereka semua ini beasiswa Kanada. Kami ini dulu sangat berterima kasih kepada pemerintahan Kanada lewat beasiswa SIDA EUDP. Pada saat itu Kanada memberi bantuan kepada daerah Indonesia Timur seperti Manado, Maluku, Papua, kemudian Kendari, gitu kan, Palu dan lain-lain itu yang belum punya fakultas MIPA. Nah, kenapa mereka kasih bantuan seperti ini? Karena manusia lebih penting daripada hanya bangunan-bangunan yang megah. Bangunan-bangunan yang megah tapi isinya kosong, manusia nggak ada kualitas, nggak ada guna. Saya ke Jerman, saya lihat lab-lab di ilmuwan-ilmuwan Jerman kecil-kecil. Kita punya lab, wah besar ini. Okay? Tapi di sana mereka punya barang-barang itu di mana kerja itu sempit-sempit. Kerja pelan-pelan, orang-orang besar gitu, tapi kerjanya pelan-pelan, lembut gitu. Karena barang-barangnya full, ruangnya sempit. Okay? Nah, ini bukti bahwa dan dari ruang-ruang kecil itu mereka dapat Nobel, mereka jadi orang-orang yang sukses kerja dengan perusahaan-perusahaan besar gitu.
Dan itu jadi inspirasi buat kita. Kita hidup ini bukan karena kita punya ruang yang besar, fasilitas yang lengkap, bukan. Tapi kita hidup ini karena Anda itu yang punya kualitas gitu. Jadi kesempatan ini, ilmuwan itu lebih penting daripada ilmunya. Manusia itu lebih penting daripada dia punya ilmu. Okay? Manusia itu lebih berharga, ilmuwan itu lebih berharga daripada dia punya hasil-hasil kerjanya. Okay? Nah, banyak orang itu salah pikir. Nah, hasil-hasil kerja orang dicuri. Padahal ilmuwan itu yang menghasilkan hasil-hasil kerja itu nggak diperhatikan. Okay? Nah, ini supaya Anda jangan salah pikir. Nah, jadi dari inspirasi belajar dari negara-negara yang terbaik di bidang sains dan teknologi di luar, saya kembali ke Ambon, saya memberi ide yang lain daripada mereka. Oke, kalau mereka punya lab-lab seperti itu, oke, saya punya, karena kita sini banyak pulau-pulau kecil, kita harus ke pulau-pulau, kita punya lab di tas saja, oke? Nah, untuk membuat sebuah lab, yang pertama kita harus punya sumber energi, oke? Nah, makanya tas saya ini ada sumber energinya, oke? Contoh ini di sini ada colokan energi, atau saya juga bisa connect dengan banyak device seperti ini. Mungkin bisa colok dengan banyak device. Saya harap suatu saat mungkin dari sekolah bisa mengunjungi di lab saya supaya teman-teman terinspirasi. Minggu lalu itu ada tim dari SMA 1 datang 2 bis. Wakil kepala sekolah, 3 guru, sama anak-anak murid mungkin sekitar 11 orang. Mereka ke sini. Mereka sangat senang betah di labnya saya di sini. Karena saya kerja itu bukan mengandalkan alat-alat yang canggih. Tapi dari sampah-sampah pun kita bisa membuat lemari, bikin meja, segala macam. Buat mengubah batu jadi super fiber, daun jadi super fiber, dan segala macam. Sampah-sampah diubah jadi hal yang berharga. Nah ini contoh, handphone ini kan butuh energi. Nah dari tas saya ini ada sumber energinya di dalam. Contoh, misalnya ini handphonenya lagi mati gitu. Saya cok di sini. Jadi ada sumber energi dari sini ke sini. Kemudian saya punya laptop ini sendiri yang lagi pakai buat Zoom ini. Kalau energinya habis, saya bisa cok di sini langsung masuk ke situ. Nah, lalu kalau Anda tanya, Pak, lalu sumber energi Bapak di tas Bapak itu, Bapak dapatnya dari mana? Oke. Nah, itu pertanyaan yang cukup baik. Karena sumber energi itu yang paling efektif itu kita dapat yang gratis. Yang gratis artinya disediakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Contoh, matahari dibuat oleh Allah, menghasilkan reaksi nuklir yang tidak pernah berhenti selama miliar tahun. Oke? Nah, dia memancarkan radiasi. Radiasi itu bisa kita tangkap secara gratis, nggak perlu dibayar setiap hari. Dalam 12 jam, pagi sampai sore. Semalam kan sudah nggak ada cahaya lagi, karena diblok sama bulan. Tetapi ada juga energi yang lain yang bisa kita manfaatkan. Yang kita bisa, misalnya ombak. Ombak tiap hari bergerak. Okay? Itu bisa dimanfaatkan untuk jadi sumber energi. Kemudian angin juga tiap hari bergerak. Bisa dimanfaatkan. Nah ini namanya energi yang renewable energy. Energi yang bisa terbarukan. Okay? Tapi ada juga energi yang kekal. Contoh, energi yang pernah berhenti merambah di seluruh alam semesta. Okay? Contohnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang kita alami di bumi. Kita buang apapun ini sudah. Di tempat planet-planet yang lain juga gravitasi merambat dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung daripada dia punya sistem, daripada sistem ruang angkasa dan sistem planet-planet di situ, sistem galaksi-galaksi di sana. Oke? Tapi itu energi itu tidak pernah berhenti. Nah itu juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nah bagaimana kita menggunakan energi yang istilahnya free of labor, bebas membayar upah daripada buruh. Nah ini namanya renewable energi, energi yang kekal. Nah itu kita bisa pakai untuk sini. Nah bagaimana menyerapkan energi itu? Kita harus punya sistem baterai. Sistem baterai itu kita bisa buat dari apa saja. Oke? Baterai itu teknologi yang paling sederhana. Hanya ada anoda sebagai sumber yang negatif, kemudian katoda, kemudian di tengahnya itu ada bahan baterai, bisa liquid, bisa padat, bisa gas, bisa apapun. Nah, itu sistem teknologi yang paling sederhana. Nah, jadi di dalam tas saya ini ada sistem baterai. Oke? Kalau baterainya habis, kita bisa pakai untuk diserap dari cahaya matahari, bisa diserap dari, bisa dicas, bisa diserap dari apapun. Oke?
Nah, kita mau bawa kemana saja baterainya sudah keisi. Oke? Nah, kita mau pakai kapan saja, tetap bisa dipakai. Oke? Jadi itu pertama sistem daripada sumber energi. Oke? Kenapa energi sesuatu yang kekal? Kemudian massa, berat juga, massa juga kekal. Hukum-hukum kekal massa dia menjadi dasar untuk segala sesuatu yang di bidang kimia. Kalau Anda campur zat A berat 2 gram, zat B berat 3 gram, maka jumlah campuran itu pasti 5 gram. Entah ada yang menguap jadi gas, entah ada jadi sedimen atau apa, tapi total semua itu tidak ada yang hilang masanya. Okay? Nah itu ibu kimia. Okay? Dan massa itu sendiri berhubungan dengan energi yang kekal. Seperti Albert Einstein menemukan energi sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan cahaya dikuadratkan. Artinya apa? Massa itu dibawa oleh cahaya. Jadi kalau ada massa yang diam, maka energi di dalam massa ini adalah kita akan timbang massanya berapa, dan tinggal dikalikan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya akan bergerak 300 juta meter per detik. Nah itu adalah energi. Okay? Jadi energi yang kekal itu berhubungan dengan massa yang kekal. Okay? Nah, di dalam tas ini kita punya alat ukur. Okay? Ini contoh alat ukur kita, avometer. Okay? Kita bisa ukur listrik, bisa tahanan, bisa hambatan atau tahanan, bisa mengukur arus syara atau dioda, bisa mengukur tegangan, bisa mengukur temperatur, bisa apapun. Teknologi ini namanya multitasking device atau alat avometer. Artinya satu alat dia bisa mengukur banyak hal, oke? Nah, seperti manusia. Jadi ini salah satu prototipe dari sistem kerja manusia. Manusia ini makhluk yang multitasking. Contoh, dalam waktu yang sama, saya bisa mendengar, saya bisa melihat, saya bisa mencium, saya bisa merasakan, saya bisa berencana. Nah, ini manusia ini makhluk yang multitasking sebagai salah satu prototipe Allah di bumi. Untuk membantu Allah mengatur alam semesta. Okay. Nah, kita makanya membuat device pun jadi contoh seperti ciptaan Allah manusia ini supaya bisa multitasking. Nah, saya ingat waktu saya masuk ke Singapura, beasiswa S3 di NUS. Tadinya saya mau masuk S3 fisika teori juga karena S1 saya di TB teori, S2 saya di TB di UGM teori, TB teori, S3 saya ingin teori lagi, fisika teori. Tetapi karena di sana tidak ada profesor yang cocok dengan bidang saya yang rumit, akhirnya saya disarankan sama ketua jurusan fisika di Fakultas Sains daripada National University. Oke, kamu masuk aja ke eksperimen, oke, di bidang nonlinear optik. Saya bilang oke lah, daripada nggak ada yang bimbel, lebih saya masuk aja ke eksperimen. Padahal saya nggak punya pengalaman. Ketemu profesor di eksperimen, Anda sudah pernah melihat laser? Belum pernah. Saya cuma lihat laser yang kayak begini, laser pointer pen, okay? Laser yang buat mengajar ini. Dulu tahun 97 saya beli laser pointer pen buatan Korea 200.000. Waktu itu saya beasiswa 300.000 di TB. Saya beli 200.000. Sampai sekarang masih ada, saya udah kasih ke teman saya. Nah, tapi laser yang besar itu yang menghasilkan intensitas tinggi, kemudian masuk interaksi dengan alat-alat optik yang rumit di meja optik yang tahan getaran daripada mobil yang gerak di jalan segala macam. Karena cahaya itu very, very sensitif. Maka God is the light of the world. Allah itu adalah terang dunia. Allah bukan kenapa temperatur dunia. Allah bukan kenapa bunyi dunia. Karena cahaya itu jauh lebih sensitif dari besaran fisika apapun yang ada di alam semesta. Jadi Anda baru berpikir, dia sudah menyentuh Anda punya hati. Nah itu cahaya. Jadi istilahnya gitu. Dalam kecepatan sekejap. Very instantaneous. Sangat singkat, very, very short time. Orang sudah bisa deteksi apa yang terjadi di sana. Okay. Seperti contoh yang kemarin ada perang antara 11 hari antara Israel sama Palestina, itu rudal-rudal dari pasukan Hamas itu. Nah itu dideteksi oleh rudal-rudal pencegah rudal yang itu dari Israel, dia punya detektor pakai cahaya laser gitu. Jadi kemanapun dideteksi sampai kena gitu, sampai pecah di udara. Nah itu kenapa mereka menggunakan cahaya, okay? Karena cahaya itu kecepatan deteksi dan akurasinya sangat tinggi. Okay? Jadi itu kenapa saya masuk ke non-linear optik pada saat saya di NUS itu. Nah, di situ
Yang ada materi yang bersifat linear optik, ada non linear. Kalau linear optik itu dia nggak begitu sensitif sama intensitas cahaya. Tapi yang non linear optik, cahaya intensitas berubah sedikit saja dia sudah bisa kedeteksi. Nah, di alam semesta ini sebenarnya sistem kita di seluruh alam semesta ini non linear atau chaotic. Yang sesuatu yang chaos, chaotic juga ada punya pola. Oke, contoh Anda main biliar itu pukul sana sini, dia lari. Orang yang cakar bongkar sana sini, tapi sebenarnya dia punya pola gerakan itu. Nah, itu secara fisika itu bisa dibikin modelnya, dibikin bersamanya, dihitung, kemudian disimulasi. Exactly sama persis seperti kejadian terjadi di situ. Nah, ini bukti bahwa Allah itu sangat akurat. Oke? Ilmu pengetahuan alam semesta itu sangat akurat. Kalau alam semesta itu hukum-hukum kekalnya nggak ada, maka dalam sekejap pun semua sudah runtuh, sudah hancur, sudah binasa. Gitu. Tapi karena hukum-hukumnya itu kekal, tidak ada yang hilang di sana. Oke? Maka bisa bertahan selama-lamanya. Oke, jadi itu tadi sistem alam untuk mengukur. Oke? Kemudian karena kita di pulau-pulau ini, kita banyak laut dan sebagainya, kita pun harus punya kamera untuk mengukur, ambil data di danau, di dalam air, di dalam sungai. Oke. Ini kamera GoPro memang ini ada sedikit mahal, tetapi ini akan jadi inspirasi karena kalau kita ilmuwan, kita mesti kerja pakai alat. Oke, zaman sekarang itu sudah layak. Kalau zaman dulu harga barang-barang seperti ini bisa puluhan, ratusan juta, tapi sekarang hanya dalam beberapa juta sudah bisa dibeli. Oke. Nah, jadi kalau kita pergi mau ambil data di bawah laut atau di mana sambil naik perahu, naik speedboat atau kapal, kita bisa ambil data gitu, sambil foto di bawah itu ada apa gitu. Oke, itu kamera. Nah, kemudian ini di dalam sini ada banyak alat-alat. Kenapa ini saya pakai alat-alat dari supermarket? Ini kan kalau ada yang perempuan atau ibu-ibu atau apa biasa isi untuk apa sampo, sabun atau handuk atau apa. Nah, saya pakai ini untuk melindungi alat saya. Kalau lewat laut apa kena hujan atau apa tidak rusak alat-alat saya gitu. Nah, ini tasnya juga ini sebenarnya tasnya ini tahan hujan. Oke? Nah, jadi kalau kita punya sesuatu yang berharga, kita dapat dengan susah payah, kita tahu bagaimana merawat. Tetapi kalau orang yang tidak pernah tahu bagaimana bekerja keras, bagaimana dengan susah payah menghasilkan prestasi yang gemilang atau yang baik, dia tidak pernah akan menghargai hal-hal yang seperti itu. Berbeda yang kita bekerja keras, kita dengan tekun, dengan susah payah, kita nggak punya apa-apa, kita hanya mengandalkan Allah di surga, kita sangat menghargai setiap pemberian meskipun kelihatan sepele, barang-barang sampah mungkin sepele, tetapi dengan pengetahuan kita bisa mengubah batu-batu yang dibuang oleh para ahli bangunan, oh nyong, sing laku le nyong. Kita bisa ubah jadi super fiber, jadi lensa tipis yang excellent. Karena apa? Struktur materi yang di dalamnya kita ubah menjadi struktur yang baru, yang jauh lebih berguna. Oke? Nah, ini namanya kepintaran manusia. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu kata Allah, firman bilang. Jadi orang itu binasa karena dia tidak pernah belajar. Dia pengetahuannya sangat kurang, sangat picik. Tapi orang yang belajar, dia punya banyak pengetahuan Allah, pengetahuan-pengetahuan kekekalan. Itu yang membuat dia bisa bijaksana, dia bisa hidup dengan baik, bisa menghargai orang, bisa tahu berjuang. Oke? Nah, oke, kita akan buka apa di dalam. Oke. Ini dulu saya beli tahun 2016. Pertama dapat dana penelitian di Unpati. Ini sebuah handphone tua. Ini saya pertama pakai handphone ini untuk mengajar mahasiswa pakai handphone. Jadi handphone ini saya punya device seperti ini. Dan saya tunjukkan. Untuk berkomunikasi dengan handphone. Nah, device ini saya mau apain? Device ini, dia punya, kita akan colok ke InFocus. Kemudian dia punya signal Wi-Fi, bisa komunikasi dengan Wi-Fi dan handphone. Jadi apa yang saya tulis di handphone akan keluar di InFocus. Oke? Nah itu tahun 2016 kita di Unpati, kita sudah mengajar dengan menggunakan handphone.
Oke. Sekarang mungkin orang baru, waktu saya ke Jerman 2017, mereka juga di sana belum pernah mengenai pakai handphone. Di Nordhausen University of Applied Sciences di daerah Martin Luther, tempat mulainya Protestan yang pertama di seluruh bumi. Nah saya dulu presentasi kuliah tahun pertama di situ. Saya jelasin ke mereka juga minta bantuan saya. Tolong dong sharing ke kita. Akhirnya saya sudah rekam di YouTube. Jadi saya kirim link saya di YouTube. Anda bisa cek di YouTube. Henry Isaac Elim mengajar atau teaching by using handphone. Caranya di situ. Nah kemudian kita punya alat buat deteksi radiasi. Zaman kondisi seperti ini radiasi itu di mana-mana. Contoh ini ada bunyi. Nah, ini radiasi ada di sekitar layar ini. Oke. Nah, di sini nggak ada. Di sini. Di sini. Nah, di sini ada radiasi di sini. Di dekat monitor layar ini. Oke. Nah, jadi kalau ada gelombang elektromagnetik yang bergerak sini, Anda nggak tahu ada radiasi di mana atau radiasi nuklir sebagai arah ke deteksi. Oke. Nah, alat-alat seperti ini, kalau Anda tidak pernah belajar fisika, tidak pernah belajar device, tidak pernah belajar ilmu-ilmu membangun daripada sirkuit, jaringan, atau sensor, Anda tidak akan bisa buat alat-alat seperti ini. Nah, makanya tugas berat kita sebagai ilmuwan di Unpati, kami sedang menuju untuk membuka prodi yang baru, namanya Program Studi Fisika Elektronika Instrumentasi. Nah, dari situ baru, kalau ada murid-murid yang keluar dari Fisika Elektronika Instrumentasi, baru kita bisa punya teknologi atau industri di Maluku. Oke? Kita jadi pemain, bukan jadi penonton. Kita jadi pelaku, bukan jadi pendengar. Gitu. Oke? Nah, jadi adik-adik sekalian ini sebenarnya punya masa depan yang cerah. Nah, ini contoh juga ada, ini sebenarnya pemukul nyamuk ini. Saya potong ini jadi seperti panah ini. Oke? Nah, jadi kalau saya ngajar, ditunjukin. Misalnya contoh saya punya alat timbangan gitu. Kalau ajar murid kan nggak enak kalau tunjuk-tunjuk pakai ini ya. Jadi kita bisa tunjuk kerja, tunjuk gitu atau apa. Nah ini juga untuk mendeteksi temperatur. Oke. Temperatur ini infrared. Tahun 2013, ini kalau temperatur 1000 derajat lebih itu namanya pyrometer. Anda nggak mungkin pegang panas, Anda langsung meleleh. Oke? Nah ini cahaya dikirimkan ke sumber panas, kemudian deteksi cahaya yang balik, direkam di sini akan dicatat sini. Kalau ini namanya infrared thermometer. Ini sampai 500 derajat kita bisa ukur. Jadi cahaya yang pergi ke sana, kemudian cahayanya balik deteksi ke sensor receiver, kemudian itu berapa tepatnya. Jadi sangat akurat pengukuran yang menggunakan cahaya. Nah, kalau untuk mengukur intensitas, contohnya intensitas cahaya, lampu dan sebagainya, ini kita punya alat namanya luxmeter. Nah, itu dia punya skalanya di situ. Nah, ini deteksinya. Oke, sekarang cahaya di ruang ini berapa, kita bisa lacak ke situ berapa. Oke, namanya luxmeter. Kemudian ini ada kita punya pH meter. Untuk melindunginya kita pakai ini botol air itu. Tidak ada pernah botol air. Dia punya tutupin, saya pakai buat melindungi. Saya punya alat ini. Nah ini contoh pH meter. Oke. Ini anti air. Kita bisa celup di material atau apa, kita bisa tahu pH di situ berapa tepatnya. Ini alat-alat yang ini memang sekarang ada banyak yang buatan-buatan di dalam negeri juga, harganya tidak begitu mahal. Ini saya pesan dari Amerika, harganya sedikit mahal, tapi akurasinya juga lebih baik gitu kan. Nah kalau Anda tanya Pak Elim beli alat-alat ini dari luar, Pak Elim dapat uang dari mana? Pak Elim dulu kerja di luar, Pak Elim simpan uang dari luar. Okay? Jadi kita dapat uang dari luar Indonesia, kemudian kita berkontribusi buat Indonesia. Okay? Nah, kita namanya itu sama seperti pernah Presiden Amerika si John Kennedy, dia pernah bilang we contribute to our country, not our country contribute to us. Kita berkontribusi buat negara, bukan negara berkontribusi buat kita.
Nah, ini ciri-ciri orang yang punya mental berkontribusi, bukan mental pengemis. Oke? Nah, jadi kita kerja itu untuk berkontribusi buat negara, bukan kita pergi minta-minta dari negara. Bukti, analis saya besok S1 UGM dari Kanada, S2 di ITB Bank Dunia, S3 Singapura dari Singapura, asisten profesor di Jepang 4 tahun setengah dari Jepang. Kita berkontribusi pengetahuan buat Indonesia, bukan kita minta-minta uang Indonesia untuk kita punya kesenangan keluarga pribadi. Nah, ini mental-mental daripada ilmuwan yang benar, oke? Nah, ini contoh, saya punya mikroskop mobile. Jadi saya bisa colok di saya punya laptop sini. Kemudian nanti saya bisa lihat misalnya bakteri atau apa. Nah, ini semua mobile. Okay. Kemudian ada laser. Laser untuk kalau kita mau eksperimen optik, kita pergi ke pulau, kita setup optik yang sederhana, lalu kita mengukur ini intensitas cahayanya yang ini. Oke. Nah. Kemudian kalau Anda bekerja dengan alat-alat yang sekarang banyak interface dan lain-lain yang bisa connect, Anda butuh misalnya di mobil gitu kan, Anda butuh colokan sumber energi, lalu kemudian konektor-konektor yang beraneka ragam itu ke device-device yang berbeda Anda harus punya. Oke? Nah, zaman sekarang kayak gini sudah murah. Dulu itu susah dicari tapi sekarang mudah. Nah, kalau Anda bicara juga di pulau-pulau nggak ada ini, Anda bisa pakai ini wireless speaker. Anda bisa connect dengan Anda punya HP atau laptop. Suaranya kurang besar bisa pakai ini, nanti dia jadi speaker aktif dengan komunikasinya pakai wireless. Jadi sebenarnya wireless ini itu seperti sistem roh. Roh itu maha hadir, manusia tidak maha hadir. Manusia Pak Eli ada di sini, tidak mungkin dalam waktu yang sama Pak Eli ada di Amerika, di Jepang, dan lain. Yang bisa maha hadir itu cuma roh. Roh itu bisa dalam waktu yang sama ada di bumi, dalam waktu yang sama ada di surga. Itu cuma roh yang bisa seperti itu. Makanya Allah adalah roh. Jadi kemudian yang paling menarik, ini alat spektrometer yang terkecil di dunia. Hanya sebesar ini. Ini untuk mengukur bahan-bahan kimia atau zat-zat dan sebagainya. Contoh kita punya sampel. Kita masukkan ke dalam kuvert seperti ini. Kita masukkan air atau teh atau apa. Oke. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian kita akan dapat spektrumnya. Kita berhubungan secara wireless. Jadi alat ini sudah deteksi langsung. Dengan saya punya komputer di situ, ada software di situ, jadi nanti datanya langsung disimpan di komputer. Hubungannya dengan wireless. Oke. Jadi salah satu UV spektrometer yang terkecil di dunia. Oke, ini buatan Amerika, saya pesan sekitar 3 bulan baru ketemu. Oke. Baru datang ke Indonesia. Jadi itu cara kita berpikir. Kalau kita mau punya pengetahuan yang banyak, kita harus bisa berkontribusi kepada orang, bukan orang berkontribusi kepada kita. Kita bekerja yang terbaik, sempurna, sama seperti Allah di surga. Hukum kekekalan itu perfect, sempurna. Tidak ada hukum kekekalan yang tidak sempurna. Hukum kekekalan itu sesuatu yang sempurna. Sama seperti Sang Pencipta. Benar-benar tidak akan hilang, tidak akan binasa, itu kekal. Nah, jadi itu motivasi kita. Kenapa kita ilmuwan-ilmuwan itu kita bekerja as perfect as God. Sesempurna seperti Allah. Meskipun kita sendiri tidak sempurna. Kita banyak kelemahan, kekurangan. Okay? Tapi kita punya spirit, the spirit of excellence. Punya semangat, spirit yang sama seperti spirit Allah itu. Sempurna. Gitu. Jadi itu motivasi kita sebenarnya. Bukan cuma bekerja asal-asalan. Asal-asalan tidak ada guna. Tidak bisa bersaing. Hanya yang penting ke sekolah, bawa buku lipat, isi pantat celana, bawa pena, guru mengajar tidak pernah ditulis, buku-buku tidak pernah dibeli. Itu semua buang-buang waktu, hidup itu buang-buang waktu, gak ada guna. Kalau belajar di sekolah, guru jelasin tidak lengkap, masih kurang. Saya pulang, saya cari buku-buku, saya belajar. Anda tahu saya S1 di UGM, S2 di ITB. Saya punya uang beasiswa, hampir semuanya habis buat saya beli buku-buku. Buku-buku yang the best bahasa Inggris saya copy semua. Dari perpustakaan saya beli, saya copy. Ada yang tidak sempat baca, sekarang baru saya bisa baca. Jadi kesempatan untuk memperoleh itu
itu jarang didapat. Jadi kalau Anda simpan uang di Anda punya celengan juga, enggak ada tambah-tambah. Oke? Tapi Anda simpan ilmu, Anda bisa bawa sampai di surga. Oke? Nah, jadi itu kenapa kita punya cara pikir itu sempurna seperti Allah di surga. Itu hukum-hukum yang kekal. Oke, jadi ini mungkin demikian saya punya lab mobile. Nah sekarang kalau Anda tanya, Pak Elin, bagaimana kalau kita punya lab mobile di sekolah? Bisa, Anda ambil ke Anda punya tas sekolah. Oke? Contoh misalnya, Anda punya tas sekolah masing-masing kok. Nah, Anda tinggal pergi misalnya supermarket. Anda beli pena, beli apa. Itu semua bisa jadi alat-alat buat melakukan riset. Jadi kalau saya pergi kemanapun, ke pantai, ke gunung, saya pasti ada ambil sampel yang buat saya teliti. Okay? Contoh saya pergi ke Tobelo, ke Morotai, saya pergi kontribusi di sana jadi speaker, jadi international speaker dan sebagainya. Saya pulang, saya bawain, saya kumpul di pantai-pantai, batu-batu gini. Nah, nanti sampai di lab, kita ubah. Jadi kita bukan cuma sekedar buang waktu, pergi senang-senang, enggak. Sambil kita senang, kita juga dapat bahan, dapat materi untuk kita jadi teliti, untuk kita menjadi kita punya mahasiswa di lab. Nah, Anda juga bisa hidup seperti itu dari SMA. Saya yakin kalau Anda dari SMA sudah terbiasa hidup yang sistem multitasking seperti itu, maka Anda pergi ke dunia manapun itu hal yang biasa. Bukan hal yang aneh bagi Anda lagi. Oke, mungkin waktunya sudah jam 2. Mungkin saya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Tuhan berkati. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung aja. Kita nyantai aja sambil serius gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Gak usah ragu-ragu atau ayo silakan kalau ada yang mau bertanya buat Pak Henry, apa sajalah terkait dengan fisika ataupun apa silakan. Atau mau tulis di kolom chat baru saya baca juga boleh. Iya, terima kasih. Nah, ini Pak Hen, ini ada satu pertanyaan nih dari Glenn. Ya. Dia tulis gini, Prof, mau minta saran kalau belajar fisika itu dimulai dari mana ya? Apakah harus sesuai dengan materi di sekolah? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Glenn. Itu pertanyaan yang brilian. Oke. Dulu saya belajar fisika di SMA, sama seperti Anda juga. Saya bingung. Fisika ini belajar kok kita belajar mesti hafal rumus, mesti pakai rumus untuk menyelesaikan persoalan di alam. Oke. Tapi setelah saya belajar S1 di UGM, S2 di ITB, itu menyangkut fisika teori itu kita menggali sesuatu yang tidak ada, rumus-rumus yang tadinya tidak ada, kita mulai memahami. Oh, sistemnya begini, ini ada massa di sini, ada energi sini, hubungan antara massa dan energi. Kemudian diturunkan jadi E sama dengan mc kuadrat. Kemudian gaya, misalnya ada hubungan antara massa kemudian percepatan. Kemudian jadi gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Jadi seluruh alam semesta ini Anda tidak perlu hafal rumus. Oke? Jadi fisika itu memulainya itu bukan dari hafal rumus, bukan menyelesaikan, oh kalau soalnya gini pasang rumus ini, soalnya ini pasang rumus ini. Itu Anda salah pikir. Itu cara pikir konvensional. Tetapi cara pikir kita sebagai ilmuwan itu dari mana asalnya? Oke? Dari mana asalnya rumus itu? Oke? Dari mana rumus itu diperoleh gitu. Nah kalau Anda punya cara pikir kayak gini, Anda nggak perlu khawatir belajar fisika, nggak perlu belajar harus hafal rumus, oke? Anda cukup menggunakan Anda punya logik. Dari situ akan menemukan berbagai macam hubungan-hubungan, interaksi antara gaya dengan massa, gaya dengan percepatan, energi dengan massa, energi dengan kecepatan cahaya, dan seluruh besaran fisika di apapun di alam semesta. Nah besaran fisika di alam semesta yang tidak pernah kembali itu waktu. Time.
Jadi kenapa time itu sangat berharga? Time is more than money, gitu. Karena sesuatu yang kalau Anda kehilangan uang, berapa triliun pun Anda bekerja keras, uang itu bisa kembali berlipat ganda dari triliun yang hilang. Itu berarti sesuatu yang kurang berharga. Tetapi kalau waktu Anda hilang, Anda malas belajar, mau balik lagi sudah nggak ada waktu lagi, gitu. Nah, jadi selama ada waktu itu tekun belajar, tulis semua yang Anda pelajari di buku-buku Anda itu, jadi catatan, disimpan baik-baik karena Anda tahu bahwa belajar itu tidak mudah dan ilmu yang Anda peroleh juga tidak mudah. Nah itu orang yang tahu menghargai, dia pasti punya masa depan. Jadi itu saran saya, belajar fisika itu mulai dari Anda punya logik. Logik untuk menghargai seluruh parameter-parameter fisika yang ada di alam. Logika itu yang akan menurunkan Anda punya hubungan-hubungan yang menyebabkan adanya rumus-rumus yang nanti Anda akan temukan di alam itu. Seperti rumus kecepatan, itu bagian dari ketika Anda berpindah dalam waktu tertentu gitu. Jadi makanya perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Gaya itu merupakan akibat daripada percepatan sebuah massa, massa kali percepatan. Jadi itu pemahaman sebenarnya, bukan mulai dari hafal rumus. Saya tidak setuju kalau orang bilang, pokoknya hafal rumus, pasang rumus, soal itu selesai. Itu cara pikir engineering. Engineering itu mereka lebih banyak menggunakan rumus-rumus basic science untuk terapan teknologi gitu. Tapi kalau kita yang dari basic science, kita belajar dari mana asal rumus itu, dari mana sesuatu itu terjadi, dari mana manusia itu dibuat. Nah, contoh dulu Anda tidak paham. Allah membuat manusia, contoh, dari debu. Tapi manusia tidak tahu debu itu apa. Nah, kalau kita orang fisika, debu itu, di situ ada partikel. Ada atom-atom, ada hidrogen, ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen. Oke? Dari 4 atom ini kemudian menjadi molekul. Molekul-molekul itu mempunyai struktur. Contoh guanin, contoh adenin, contoh citosin, contoh timin. Nah, ini struktur partikel sel yang paling terkecil dalam tubuh manusia itu DNA. Itu dari guanin, adenin, citosin, timin. Itu cuma dari 4 atom. Karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen. Oke? Dari benda-benda mati, dari debu itu. Dengan mempelajari pengetahuan kita dari tahu debu itu isinya apa, bagaimana alam membuat manusia dari debu, dari atom-atom, jadi struktur DNA, okay? Dan kemudian jadi sel, kemudian jadi organ tubuh, kemudian jadi tubuh manusia dan seterusnya. Okay? Jadi ini namanya logika belajar dari sampai ke sumber asalnya itu. Nah ini cara pikir basic science. Berbeda yang cara pikir engineering. Bagaimana kita menggunakan rumus yang sudah ada lalu kita terapkan ke teknologi. Mungkin itu bisa dijawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak usah malu-malu. Saya senang tanya apapun, nggak apa-apa. Kesempatan Anda belajar untuk Anda punya masa depan lebih baik dari Pak Elim. Kalau Pak Elim pergi mengajar naik keledai, besok-besok Anda pergi mengajar naik jet. Nah, itu guru yang benar itu bisa mendidik murid-murid yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan melampaui gurunya. Kalau guru naik keledai, muridnya bisa pergi mengajar naik helikopter, naik jet. Nah, itu baru namanya guru yang sukses. Tapi kalau gurunya pintar sendiri, murid-muridnya nggak jadi apa-apa, itu berarti gurunya yang salah. Gitu. Silakan satu lagi mungkin, karena waktunya sudah habis. Bisa satu pertanyaan lagi, Pak Nik? Iya, silakan. Saya malah setting ini 2,5 jam loh, Pak. Oke, kalau adik-adik sendiri bagaimana? Bisa mau tanya sebanyak-banyaknya karena Pak Nik sudah menyediakan 2,5 jam? Silakan maunya apa lagi namanya? Ditanyakan langsung juga boleh, di kolom chat juga boleh. Silakan lah, berani bersuara, berani menyuarakan itu lebih bagus gitu loh. Ya. Jadi tolong ditanyakan langsung kalau mau ya. Silakan. Silakan ada yang nggak usah malu, mau tanya apapun, misalnya tanya masuk Unpati juga boleh kan ya. Fisika. Gimana belajar di fisika? Kalau adik-adik masuk fisika, apalagi saya dengan senang hati menerima tadi. Silakan. Harus berani bertanya. Saya lihat di daftar hadir ini rata-rata nih kelas 10, Pak. 10, 11, iya. Very good. Jadi ada kelas 1, kelas 2, jadi
Ya, siapa tahu persiapan masuk universitas, bukan saja di Unpati, di UGM juga boleh. Silahkan ditanyakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan Elsie. Ya. Apakah teori-teori fisika bisa dipersatukan, Pak? Makasih, Pak. Oke, terima kasih Elisa. Sambil tunggu teman-teman yang bertanya, saya langsung jawab saja Elisa, bisa ya? Bisa, Pak. Ya, jadi begini Elis. Segala sesuatu di alam semesta ini hanya memulai dari satu pencipta. Dari Allah sang pencipta, atau bahasa Hebrunya itu, bahasa Ibrani itu namanya Elohim. Elohim itu sang pencipta, Allah sang pencipta. Nah, dari sang pencipta yang kekal, dia memproduksi, dia punya pemikiran-pemikiran, hukum-hukum yang kekal. Dari hukum-hukum yang kekal di sang pencipta itu, kemudian mulai dicipta. Dicipta materi, oke? Dicipta cahaya yang terdiri di dalamnya ada radiasi, kemudian dicipta benda-benda energi gelap yang di dalamnya tidak ada radiasi. Oke, di alam semesta ini ada dua tipe energi yang terang sama energi yang gelap. Energi yang terang itu mengandung radiasi, dari radiasi yang paling berbahaya dan radiasi yang kurang berbahaya, dan energi yang gelap itu energi yang sama sekali tidak ada radiasi. Nah, dari seluruh alam semesta yang terdiri dari kurang lebih dari data NASA itu 4 triliun galaksi. Kita ini alam semesta 4 triliun galaksi. Kita hanya di salah satu galaksi yang namanya Bima Sakti atau Milky Way itu. Kita hanya seperti titik di alam semesta. Dan bumi itu seperti debu di alam semesta. Nah, itu semuanya itu ada 95,1 energi gelap. Energi yang tanpa radiasi. Sedangkan hanya 4,9% itu energi yang ada radiasi atau bright energy. Nah, kenapa ada kehidupan di seluruh alam semesta? Karena energi yang ada radiasi itu sangat kecil. Jadi kehidupan itu bisa ada. Oke? Contoh di galaksi kita Milky Way di bumi ada kehidupan. Di galaksi-galaksi yang lain pasti juga ada kehidupan seperti makhluk-makhluk alien dan lain itu. Anda mungkin kaget. Tapi logikanya itu masuk akal. Di bumi yang galaksi yang kecil aja ada kehidupan di bumi, apalagi di tempat lain. Nah, ini cara pikir fakta-fakta yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu sumber kehidupan yang kekal itu menciptakan hal yang kekal di seluruh alam semesta ini. Nah, kalau Anda tanya rumus-rumus yang semua itu semuanya ada kaitannya. Kaitan antara massa dengan energi, massa dengan cahaya, massa dengan kecepatan dan lain-lain. Itu semua ada kaitan. Namanya seperti kita punya tubuh. Alam semesta ini seperti kita punya tubuh. Ketika kita punya jari kejepit, seluruh tubuh merasakan sakit ada di jari. Ketika kita punya rambut dicabut, seluruh tubuh merasakan rambut ini ada sakit, ada yang cabut. Ketika kaki kita tersentuh, di kaki kita itu seluruh tubuh merasakan kaki kita itu sakit, tersentuh. Jadi seluruh rumus-rumus yang ada di alam semesta itu semua berhubungan. Tidak ada yang tidak berhubungan. Nah, ini namanya kekekalan. Kalau di dalam bidang sosial, itu namanya hukum kekuasaan. Kekuasaan itu juga kekal. Contohnya kekuasaan diberikan Allah kepada hamba Allah presiden. Ketika presiden turun, dia punya kuasa pindah ke orang lain yang ganti. Atau ketika presiden memberikan perintah kepada jenderal, dia punya kuasa sebagian pindah ke jenderal. Ketika dia memberikan perintah kepada menteri, kekuasaannya pindah ke menteri. Menteri dan presiden ada kaitan, menteri dan jenderal ada kaitan. Seluruh rumus-rumus itu semua punya kaitan. Anda ganggu satu, seluruhnya merasakan. Sama seperti jaringan laba-laba itu, dia membuat dari air liurnya itu, dia punya jala itu. Ketika ada hewan menyentuh salah satu jala itu, dia sudah merasakan meskipun dia jaraknya jauh. Karena apa? Semuanya link, semuanya itu ada hubungannya. Gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Saya mau bertanya satu lagi, Pak. Siap. Silakan. Bagaimana satu benda bisa memiliki sifat cair dan padat? Oke, very good. Very good questions. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Elis. Jadi saya senang teman-teman yang bertanya kepada gini. Bertanya itu tidak selalu karena Anda itu tahu atau Anda itu sebagai tim penguji. Tapi orang yang bijaksana itu dia bertanya karena dia ingin banyak pengetahuan yang dia peroleh. Pengetahuan yang dia belum tahu sebelumnya. Oke? Nah, kalau Anda tadi pertanyaan bagaimana benda itu bisa cair, bisa padat, bisa gas, bisa dalam bentuk Bose-Einstein condensate. Jadi itu wujud material itu yang Anda pelajari di SMA itu, dulu saya SMA cuma tahu 3.
padat, cair, gas. Oke? Nah, nanti setelah Anda belajar ke universitas, Anda jadi tahu plasma. Oke? Ketika elektron bergerak di bidang gas sama elektron yang lebih plasma, elektron bergerak sangat slow bidang plasma. Oke? Kumpulan ion-ion. Oke? Seperti awan ion. Kemudian Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate itu ketika sebuah atom didinginkan sampai ke 0 Kelvin, 0 derajat Kelvin, maka terbentuk zat yang baru yang namanya Bose dan Einstein condensate. Bose itu ilmuwan dari India, Einstein, Albert Einstein, condensate. Jadi itu istilah, ada 5 wujud zat yang ada di alam semesta ini selama ini manusia sudah tahu. Mungkin ada yang lain manusia belum tahu, besok-besok mungkin saya bisa temukan jadi pemenang Nobel Fisika. Oke, wujud zat yang ke-6. Oke. Nah, sekarang kenapa sampai dari padat jadi cair? Atau dari cair jadi gas, oke? Nah, ini namanya perubahan fisika. Nanti mungkin kalau dari sisi kimia juga Pak Nikhati bisa jelasin di situ, beliau ahli kimia. Dari sisi fisika itu perubahan wujud terjadi karena perubahan struktur fisik. Contohnya, ketika es dalam bentuk padat dipanasin, dia mendapat pengaruh lingkungan panas dari luar, maka panas itu mengalir dari panas ke dingin, menyebabkan partikel-partikel itu mulai meleleh, kemudian mulai memberi jarak dan struktur yang baru yang menjadi liquid H2O. Oke, kemudian setelah sudah liquid, kemudian dikasih panas yang lebih tinggi lagi, maka sebagian akan menguap jadi gas. Oke, ada yang jadi oksigen, ada yang jadi hidrogen, ada yang jadi uap air yang sudah dengan molekul oksigen sama hidrogen gitu. Nah, jadi wujud saat itu terjadi ketika terjadi perubahan struktur fisik. Struktur fisik itu berubah karena ada dipengaruhi oleh besaran-besaran fisik yang lain, kayak temperatur, kayak bunyi, kayak apa lagi, cahaya, intensitas cahaya yang tinggi. Itu salah satu. Mungkin bisa saya jawab. Mungkin kalau Panik mau tambah jawab lagi dari sisi kimia lebih menarik lagi. Terima kasih ya Elsa. Kali ini dari fisika aja dulu Pak. Ini ada satu pertanyaan juga di kolom chat dari Mirer Siregar. Saya sudah share screen. Dia tanya, saya kan suka belajar fisika Pak. Ya. Ingin menguasai fisika itu lebih dalam lagi, dan saya juga ingin meneliti dan menganalisis sesuatu. Nah, Prof, saya mau nanya nih, bagaimana caranya agar bisa menguasai fisika lebih dalam lagi, Pak? Bagaimana caranya saya bisa menguasai itu banyak sekali rumus fisika? Kira-kira apa Hen bisa kasih trik nggak buat Mirer Siregar ini? Bagaimana? Dia suka sangat fisika. Very brilliant questions. Terima kasih ya Mirer Siregar. Nah, kalau Anda tanya bagaimana trik? Kalau trik ini kebiasaan belajar orang Chinese. Saya dulu waktu di Singapura itu 90% itu yang dapat beasiswa orang pintar dari China. Dari Indonesia itu cuma saya di fisika saya sendiri. Sisa dari India, 5% yang lain. Ada beberapa dari Malaysia dan juga Vietnam dan negara Asia yang lain. Nah, orang China ini dia cara belajar itu trik. Saya tanya, kalian punya TOEFL untuk masuk ke sini berapa? Syarat masuk TOEFL ke Indonesia itu 585 dulu. Nah, mereka itu 600 lebih. Tetapi ketika saya ngomong dengan mereka, mereka tidak bisa ngomong. I go to school. Bahasa Inggrisnya problem, tapi di atas kertas TOEFL-nya 600. Nah, ini orang yang belajar pakai trik. Dia belajar kalau soalnya begini, jawabnya begini. Kalau soalnya bunyinya begini, berarti jawabannya nggak bisa lari kayak gini. Jadi segala trik-trik itu dia pelajari sehingga meskipun dia tidak bisa bahasa Inggris dengan baik, dia bisa jawab dengan tepat. Nah, ini ciri-ciri orang yang belajarnya dengan trik. Nah, saya tidak ingin Anda belajar pakai trik-trik seperti orang Chinese. Kita harus belajar trik-trik yang benar. Bukan trik, tapi belajar karena memahami. Anda bisa jawab karena Anda paham. Bukan Anda bisa jawab karena Anda menguasai trik-trik-trik. Nah, jadi ini cara pikir Anda harus diubah. Nah, sekarang Anda cara menguasai ilmu fisika. Bukan belajar pakai trik, tapi belajar dari mana asalnya. Nah, ini untuk mendapatkan asal daripada sesuatu hal di alam semesta, cara belajarnya gimana? Oke, saya tunjukkan. Seperti tadi saya sudah bilang. Contoh, saya masuk di UGM. Saya mulai belajar fisika dasar. Nah, ini contohnya, oke. Anda lihat saya tulis satu-satu, so? Saya
Ini tulisan tangan saya asli dulu berapa puluh tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada. Ini caranya. Jadi seluruhnya harus ditulis. Anda harus kerjakan semuanya ditulis dengan rapi. Kalau ada yang salah atau apa bisa dilacak dengan baik. Itu cara. Cara bagaimana Anda bertumbuh. Kemudian kalau Anda belajar yang lain lagi. Ini contoh mekanika analitik. Dulu saya di UGM juga. Ini contoh. Ini cara. Anda ditulis semua satu-satu. Ini cara. Ini bukan trik. Saya kurang setuju belajar gaya orang China, belajar trik. Belajar kita untuk paham. Ditulis satu-satu, dikerjakan detail-detailnya. Ini. Ini cara. Ini untuk menguasai sesuatu. Anda mau menguasai analitik, mekanik analitik, menguasai apapun, Anda harus tulis semua satu-satu, dikerjain satu-satu. Anda bukan cuma baca. Baca kemudian orang bicara kewel. Itu percuma. Kalau Anda pernah menulis, sampai dunia kiamat pun Anda tetap masih bawa di dalam Anda punya roh. Pengetahuan itu tidak pernah hilang kalau Anda pernah tulis. Kalau Anda baca mungkin bisa hilang. Tapi kalau tulis itu membuat orang itu punya skill. Di samping pemahaman juga skill. Kemudian daya ingat juga lebih lama daripada orang yang cuma baca. Nah, ini namanya cara menguasai fisika. Contoh yang lain. Contoh ini fisika matematik yang paling rumit. Fisika matematik 4. Waktu saya di UGM semester akhir. Fisika matematik 1, 2, 3 ini yang keempat. Ini ditulis satu-satu. Ini cara. Ini cara. Kalau Anda mau kuasai, Anda tulis semua satu-satu. Bukan fotokopi. Tulis pakai tangan Anda sendiri. Kerja dengan otak Anda sendiri. Bukan kerja dengan punya orang. Nah, itu cara. Cara itu dalam bahasa Greek itu artinya itu joy. Artinya itu sukacita. Kalau alfa itu 1, beta itu 2, omega kan 24 huruf daripada Greek, huruf Yunani. Cara itu bahasa Greek itu artinya itu joy atau sukacita dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mau cara menguasai, Anda mesti kerja dengan Anda tangan sendiri, semua ditulis satu-satu, dikerjakan satu-satu, punya catatan yang rapi. Kemudian ini contoh lagi yang lain, optik. Ini saya malah sampai laminating. Ini kerjaan itu tulisan tangan saya asli. Saya laminating karena saya dulu kerja belajar yang supaya. Nah, tapi saya belajar bukan karena saya terpaksa. Karena saya benar-benar kagum dengan Allah punya pengetahuan gitu. Pengetahuan yang kekal itu luar biasa gitu. Saya catat rapi-rapi dan baik. Ini semuanya saya sampai laminating. Nah, ini cara. Jadi karena passion ya Pak ya? Iya, kita kerja karena kita pertama suka. Kemudian kita kagum dengan pengetahuan Allah itu. Allah itu sangat luar biasa gitu. Pengetahuan itu tidak terukur. Tidak bisa dulu saya belum paham. Saya tulis, saya belum paham. Tapi sekarang saya mulai paham. Dia punya filsafat ilmunya, optik, listrik dan dia itu ada proses. Untuk menguasai itu butuh proses. Anda mesti punya kesabaran. Sekarang saya belum paham, tapi saya sudah tulis. Besok saya belum paham, saya sudah tulis tambah lagi. Saya sudah kerjakan soal-soal yang berkaitan. Saya masih belum paham, besok saya tulis lagi. Terus. Sampai suatu saat, ternyata fisika itu adalah berhubungan dengan ukuran-ukuran partikel, ukuran-ukuran sistem fisik, dan interaksi-interaksi yang terjadi di situ. Kalau Anda belum sampai di situ, Anda bilang, fisika itu optik, fisika itu listrik magnet, fisika itu matematika, fisika itu belum paham. Belum sampai ke dia punya intinya daripada fisika. Nah, itu namanya proses. Kita harus mengandalkan proses. Tekun belajar, ditulis satu-satu, dikerjain satu-satu dengan tangan sendiri. Nah, suatu saat Anda akan menguasai fisika yang Anda pelajari itu. Di bidang apapun saya pikir yang berhubungan dengan ilmu eksakta, kayak kimia juga sama, biologi. Itu cara. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Belum ada di kolom chat Pak, tapi mungkin masih ada adik-adik yang mau bertanya langsung. Saya persilahkan. Ya, Pak, saya satu pertanyaan terakhir lagi, Pak. Dari LC juga. Silakan. Silakan LC. Saya senang. Pak, kenapa waktu hanya bergerak maju? Makasih, Pak. Itu cara pikir yang dulu ya. Cara pikir yang dulu itu waktu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian setelah zamannya Albert Einstein itu dia hidupnya itu dia menemukan dia itu orang fisika teori. Kemudian dia menemukan teori efek fotolistrik itu eksperimen.
tahun 1905, kemudian dapat Nobel tahun 1921, dia meninggal tahun 1955. Okay? Nah, Albert Einstein menulis tentang teori gravitasi umum, okay? Tentang kosmologi, ilmu yang besar, tentang alam semesta, tentang astrologi, okay? Kosmologi, tentang alam semesta yang besar. Itu ternyata energi itu bisa dibending. Time and space itu bisa dibending. Okay? Nah, itu untuk menjelaskan ke sana itu mungkin belajar jauh lebih tinggi lagi. Tetapi kalau Anda pertanyaan kenapa waktu tidak pernah kembali? Kenapa besaran yang lain itu bisa kembali? Anda pecahkan massa yang besar, kemudian Anda kumpul-kumpul massa tersebut, Anda gabung lagi jadi massa besar yang sama. Tapi time, waktu Anda pecah-pecah, Anda nggak bisa kasih kembali waktu itu lagi. Nah, ini sebuah misteri sebenarnya. Jadi itu pernah ditulis oleh Profesor Stephen Hawking. Stephen Hawking itu ilmuwan dari Inggris, dari Oxford. Dia udah baru meninggal umur 89 tahun. Dia belajar saking tekun sampai lupa keluarga segala macam, sampai lumpuh. Tapi dia diundang seluruh dunia, dipakai device yang canggih di kepalanya. Dia hanya bicara pakai otak, muncul suara di komputer gitu. Dia keliling dunia, dapat uang banyak sekali. Dia meninggalkan ratusan juta euro ketika dia meninggal kepada dia punya anak dan sebagainya. Istrinya sendiri pergi meninggalkan dia. Nah, Stephen Hawking pernah menulis tentang A Brief History of Time. Saya dulu waktu kuliah di UGM S1, tingkat-tingkat akhir tahun-tahun 2014, 2015, itu ada beda buku. Beda bukunya Stephen Hawking, A Brief History of Time. Sejarah singkatnya waktu. Oleh saya punya profesor Muslim, sama saya punya pembantu supervisor yang kedua namanya Ari Fermanto. Ari ada sampai sekarang, dia menjadi ketua prodi bagian fisika teori di UGM sekarang. Dia waktu itu baru pulang S3 dari Illinois, University of Illinois, Amerika, astrophysics, tapi dia gagal, tidak dapat S3 di Amerika, sampai selesai, tesisnya nggak selesai, kan dia pulang, dia cuma dapat master, akhirnya dia S3 selesai di UGM. Nah, mereka membahas tentang sejarahnya waktu. Okay? Waktu dalam dimensi 11, dalam dimensi 8, dalam dimensi 5, dimensi tinggi. Nah, ini permainan geometri, permainan logik, dan permainan intuisi. Okay? Jadi kalau menurut saya sendiri, Anda bilang kenapa waktu tidak pernah kembali, gitu kan? Ini saya pikir ini butuh penjelasan lama, gitu kan? Tapi materi-materi yang lain itu bisa kembali. Contohnya kalau Anda punya cincin emas, dihancurin, partikelnya berserakan, dikumpulin lagi, jadi kembali lagi seperti semula bisa. Gitu. Kemudian contohnya partikel proton ditembak ke proton yang lain, hancur, menjadi beberapa partikel quark, isinya proton itu ada dua up, satu down. Kemudian ada partikel yang misterius itu yang namanya God particle, boson Higgs. Partikel itu, jadi ini sedikit berbeda dengan materi. Okay? Jadi waktu itu bukan materi, tapi hanya parameter fisik. Sesuatu yang materi itu bisa, kalau hilang, bisa kita peroleh lagi materi yang jauh lebih banyak. Tapi kalau waktu itu dia bukan materi, dia itu semacam apa ya? Waktu itu semacam ketika sesuatu sudah lewat itu waktu gitu. Jadi kalau Anda mau cerita waktu yang lampau, itu sesuatu yang sudah lewat, nggak bisa kembali lagi ke belakang. Contoh, Anda hidup dulu 17 tahun yang lampau, Anda masih bayi. Sekarang Anda sudah 17 tahun, sudah di SMA kelas 10 ke 11. Pak, saya bisa kembali ke 17 yang lama ketika saya masih bayi. Tuh? Itu sudah nggak bisa karena waktunya sudah lewat. Jadi waktu itu sebenarnya bukan parameter fisik, bukan materi, tetapi dia itu parameter fisika yang menunjukkan sejarah, menunjukkan istilahnya bahasa Indonesianya apa? Sesuatu yang hanya mencatat, jadi semacam apa ya? Momen gitu, semacam momen di saat lampau, di saat sekarang, dan momen saat akan datang gitu. Yaitu waktu. Dan itu sesuatu yang tidak pernah kembali.
Mungkin itu yang bisa saya jelasin, Esther. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin? Teman-teman yang lain harus aktif, tanya apa saja. Kita diskusi, kalau saya nggak bisa jawab juga, ada panik, mungkin panik bisa bantu. Siapa tahu ada yang mau tanya tentang bagaimana masuk di atau belajar di fisika FMIPA Unpati, silahkan. Ya, Itu saya bidang-bidang apa saja yang nanti ada di sana, ya. Di fisika Unpati itu ada apa saja, ada bidang-bidang keahlian apa saja. Jangan tanya kimia ya, soalnya ini Pak Henry punya acara. Kalau kimia saya akan jelaskan ada 6 bidang, ada mau ke lingkungan, ke analitik, ke organik, anorganik, atau kimia fisik, atau biokimia. Tapi ini tanya soal fisika dulu, fisika. Ya, silakan. Kalau Anda ingin masuk fisika, wah saya senang sekali. Makin banyak anak-anak Maluku yang masuk fisika, wah kita makin punya masa depan, terutama teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih itu butuh orang fisika. Teknologi kedokteran, teknologi apapun. Ya. Yang di kimia pasti juga bilang gitu, Pak. Saya ingin masuk kimia. Apalagi sekarang pasti ada teknik kimia. Itu saya gabungan kimia dan teknik kimia. Kebetulan Pak Nik ini sekarang ketua prodi teknik kimia. Jadi kalau Anda masuk teknik kimia juga, ini juga kesempatan baik Anda bicara di sini. Persiapan blok Masela, Pak. Iya, blok Masela itu di Maluku bagian Tenggara itu ada 20% gas dan minyak daripada seluruh gas dan minyak di seluruh Indonesia, supaya Anda tahu. Jadi kita butuh orang pintar, butuh Anda ini untuk biasa-biasa masuk ke sana, supaya Anda jadi pemain, jadi pelaku, bukan jadi penonton. Orang lain yang kerja, Anda cuma dibayar jadi cleaning service atau apa. Anda mesti kerja di situ sebagai staf ahli, sebagai orang yang ngebor di situ, orang yang olah minyak dan sebagainya. Nah, kita butuh teman-teman seperti Anda ini. Jadi silakan tanya dan Anda nggak perlu takut-takut. Kita anggap saja sahabat. Saya nggak pernah memperlakukan saya punya murid sebagai murid, tetapi semuanya sahabat. Sahabat itu dia tahu apa yang temannya kerjakan. Dan saya juga nggak pernah suruh-suruh saya punya murid-murid karena sahabat. Beda sama guru sama murid, muridnya disuruh-suruh. Kalau saya di sini enggak, murid saya nggak pernah disuruh-suruh. Saya sendiri juga bisa bersihkan WC sendiri, bisa sapu sendiri, bisa pel di lab sendiri, bisa paku gergaji sendiri. Saya enggak, murid-murid saya itu saya sudah sahabat, fokus di belajar. Jadi silakan bertanya. Saya senang kalau Anda bisa nanti lulus masuk fisika Unpati. Anda tahu nggak? Di Indonesia ini jurusan S1 fisika, kita di Unpati ini nomor 3 terbaik jurusan fisika, supaya Anda tahu. Yang nomor 1 itu ITB, nomor 2 itu Universitas Pajajaran, dan nomor 3 Unpati, fisika Unpati. Oke? Dan saya sendiri salah satu ilmuwan yang masuk 50 besar ilmuwan Indonesia dari sekitar 400.000 ilmuwan di seluruh Indonesia. Jadi Anda sendiri bisa melampaui saya kalau Anda mau rajin belajar. Oke? Karena dulu kita nggak tahu, kita meraba-raba. Nah sekarang Anda tahu lebih awal, Anda bisa jauh lebih baik dari kita. Silakan ada pertanyaan lagi, nggak usah ragu-ragu. Mungkin mereka sudah sangat mengerti, Pak. Sangat memahami penjelasan-penjelasan Pak. Ada yang mau nanya lagi? Saya kasih waktu, kalau tidak ada lagi berarti ya mungkin Pak Hen sudah sangat jelas. Mungkin bisa kita tutup gitu ya. Semoga apa yang Pak Hen tuai hari ini tuh bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Seperti kata pepatah bilang apa? Bunga atau ilalang yang tumbuh esok adalah benih yang kita tabur hari ini. Jadi kalau misalnya kalian menabur, belajar ya kalian pasti akan memetik bunga, bukan ini. Oke, nggak ada. Oh, ada Desli, mau tanya Desli? Oh, silakan Desli. Silakan Desli. Gak apa-apa, ngomong aja. Pertanyaan terakhir, Desli. Iya, kita tutup. Ini pertanyaan terakhir, siapa yang mau? Itu ada yang tulis di pesan. Ada satu di kolom chat, Pak.
Pertanyaan terakhir dari Marcel Matulesi. Prof, kenapa kita kadang merasa waktu itu berjalan lambat, kadang kita merasa waktu itu berjalan cepat sekali. Padahal ya yang diajarkan tuh 1 menit ya tetap 60 detik. Dan ya 1 jam itu tetap 60 detik dimanapun. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Ya apakah karena itu dari perasaan ataukah bagaimana? Bagaimana Pak pandangan Bapak tentang hal ini? Jadi kadang-kadang kita merasa, waduh, apalagi kalau misalnya kita mau ujian nih Pak atau apa, lagi stres banget masalah, kok waktunya jalannya lambat banget. Tetapi ada waktu yang memang benar-benar kita misalnya terkejar sesuatu kegiatan dilakukan, aduh kok waktunya cepat sekali berjalan. Apakah itu perasaan atau hubungannya dengan fisika bagaimana Pak? Oke, silakan Pak Hen. Oke. Ini pertanyaan sangat jenius, pertanyaan yang jenius. Saya bilang jenius kenapa? Karena apa yang Anda rasakan itu Anda mengalami besaran fisika. Oke. Jadi kenapa kadang Anda harus waktu kayak cepat ya? Belum apa lagi kok sudah pagi lagi ya? Belum apa lagi kok sudah siang lagi ya? Belum apa lagi kok sudah malam lagi. Tapi kadang-kadang tuh waktu itu hujan begini kayak masih tetap waktu itu biasa-biasa saja gitu kan, nggak maju mundur gitu kan, kayak baru nggak jalan-jalan gitu. Nah, dalam fisika waktu itu dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi ketika Anda bergerak dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya, nah di situ Anda baru bisa merasakan waktu itu cepat atau lambat. Selama waktu itu Anda bergerak masih dalam kondisi kecepatan cahaya, Anda hanya bermain dengan perasaan. Jadi contohnya ketika Anda bergerak, Anda orang yang duduk diam tiap hari bengong, mikir, waktu kok lambat ya. Tapi kalau orang yang bekerja, pergi kerja sana sini, kerja sini, kerja itu, waktu cepat belum, padahal baru sebentar waktunya sudah habis. Jadi perasaan Anda yang menyebabkan waktu itu cepat atau cepat, Anda baru bisa mendeteksi waktu itu cepat atau lambat ketika Anda bergerak melampaui kecepatan cahaya. Contoh, ketika NASA mengirim dia punya roket keluar daripada angkasa kemudian bergerak dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya di galaksi-galaksi di sana. Nah, di situ ada perbedaan. Perbedaan waktu itu bisa lambat dan cepat gitu. Oke, jadi itu secara fisikanya seperti itu. Tapi yang Anda rasakan di bumi dalam pengaruh kecepatan, di bawah kecepatan cahaya, itu kalau Anda, itu perasaan saja. Kalau Anda diam-diam, bengong, waktu kayak lambat. Tapi kalau Anda bekerja sana sini, waktu kayak cepat. Nah, itu perasaan yang berhubungan dengan kecepatan hidup Anda bergerak sana sini atau diam dengan waktu yang terus berjalan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Pertanyaan sangat jenius. Oke, tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat, Pak. Ya, mungkin itu banyak masukan atau pembelajaran dari Pak Hen. Semoga kira-kira ini menjadi manfaat bagi kalian. Mungkin suatu saat ingin berdiskusi langsung dengan Pak Hen, laboratorium kimia fisik dan kimia fisika instrumen ya Pak. Siap. Laboratorium terintegrasi, integrated laboratory. Laboratorium ya, di lantai 2 gedung laboratorium MIPA, pintunya terbuka. Saya punya rekomendasi buat kalian berkunjung lah. Kalian pasti akan excited dengan laboratorium ini. Kalian bisa lihat di belakangnya itu kelihatan berantakan, tetapi ketika saya masuk itu saya melihat keindahan dalam ketidakteraturan ya. Saya melihat keindahan dalam ketidakteraturan. Kalian dapat bisa mengerti fisika itu kayak gimana ya. Saya orang kimia, saya juga takjub ya. Ada banyak hal yang bisa. Kalian mungkin akan merasa masuk kayak di dunia orang-orang gimana ya. Saya juga jadi ini. Silahkan berkunjung ke laboratorium Pak Hen. Ya, di gedung lantai 2 ya. Ini lab yang paling unik di bumi. Ya. Saya terbuka. Kalau Anda mau datang kunjungi free.
Saya senang untuk membuka wawasan Anda. Ini di ruang tamunya, oke? Ya, kebanyakan kalau saya bilang laboratorium ini terbuat dari sampah-sampah, tapi akhirnya jadi sesuatu yang berguna. Jadi serat optik, jadi benang-benang apa ya, macam-macam lah. Pokoknya jadi sesuatu material fisika yang dapat dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini kita punya taman medis di bawah. Ya, jadi gedung lab ini, kalau kalian turun JMP, kalian langsung belok kiri ke arah rumah 3A. Di situ ada pintu masuk pertama, jadi ya pintu keluar. Di situ gedung lab Pak Hen itu ada di situ. Pak Hen itu gedungnya, labnya itu di samping lab saya, kimia analitik. Jadi ya bisa mengunjungi Pak Hen sekaligus juga bisa mengunjungi. Saat ini saya masih semester S, jadi saya nggak tunjukkan wajah saya dulu, hanya lambang S2-nya. Ya Pak Hen-nya. Ya, nanti besok-besok kalian ke sini, saya akan bawa ke labnya Pak Nikman 1. Pak Nik ini orang yang brilian untuk mengajar kimia. Beliau kalau mengajar kimia itu sangat detail gitu. Ini saya sambil kasih memperlihatkan secara singkat lab saya. Dari lab ini saya sudah sampai di itu. Anda lihat di apa? USA, Pak. Saya sudah sampai di Hollywood. Saya sudah sampai di Las Vegas. Dari lab yang dari jadi makanya Anda juga bisa lebih dari saya gitu. Ini pada saat Anda masih, saya ini sudah tua, saya dapat pengetahuan. Makin cepat sukses Anda di masa akan datang. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga pertemuan kali ini bisa berlanjut lagi. Saya ingin adik-adik sekalian bisa kunjungi lab saya. Saya akan dengan senang hati memperkenalkan, jadi inspirasi buat Anda. Dan juga semoga adik-adik sekalian juga ada yang masuk fisika. Karena kita membutuhkan orang Maluku sendiri yang jadi ilmuwan-ilmuwan fisika yang brilian di masa akan datang. Menjadi apa? Lebih daripada Albert Einstein, lebih dari Richard Feynman, lebih dari Paul Dirac, lebih dari Niels Bohr dan lain-lain. Semua itu bukan pekerjaannya mustahil. Okay? Terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Pak Hen atas waktunya dan juga terima kasih buat adik-adik dari SMA 5 semua atas waktunya. Saya sudah screenshot kok jadi. Terima kasih. Oke, terima kasih semua yang sudah berkontribusi. Selamat sore. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.